Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah Anda mengalami sesuatu dalam hidup ini yang terasa seperti kebetulan belaka? Tapi belakangan Anda mulai tersadar, Tuhanlah yang mengaturnya dengan sempurna. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang meneguhkan hati, bahwa tak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berhenti sejenak dan bersyukur untuk nafas yang Tuhan berikan untuk setiap waktu dan pengalaman hidup, dan bahkan untuk kejadian-kejadian yang kita anggap kecil atau bahkan menyakitkan. Karena bisa jadi itulah bagian dari rencananya yang indah dan Tuhan mau pakai untuk kemuliaan-Nya. Mari kita tundukkan hati dan bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang terbuka. Kami percaya, bukan kebetulan kami mendengarkan renungan ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami, supaya kami mengerti isi hati-Mu dan mau menjalani sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kadang kita merencanakan sesuatu dengan begitu matang, tapi kemudian semuanya berubah. Ada kejadian yang tak kita sangka, halangan, jalan buntu. Dalam momen-momen seperti itulah kita sering bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa ini terjadi? Bukankah aku sudah merencanakan semuanya dengan baik selama ini? Mari kita buka bersama Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini meneguhkan bahwa kita boleh merancang, kita boleh berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan langkah hidup kita. Ia yang tahu arah terbaik, meskipun tidak selalu mudah untuk kita mengerti. Dan dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Segala sesuatu, saudara, bukan hanya yang baik saja, tapi juga dalam luka, kehilangan, bahkan kegagalan. Semua dapat Tuhan pakai untuk kebaikan, bila kita tetap mengasihinya. Sahabatku, izinkan saya membagikan kisah nyata. Pada tahun 2021, seorang pria di Indonesia tertunda masuk pesawat karena antrean check-in yang kacau balau saat itu. Ia kecewa, ia marah, dan merasa hari itu adalah hari terburuk dalam hidupnya. Tetapi, tak lama setelah pesawat itu lepas landas, berita mengejutkan muncul. Pesawat tersebut jatuh di laut, dan tak ada penumpang yang selamat. Ia selamat karena satu kesalahan sistem, dan ia berkata, saya pikir saya sedang sial. Ternyata Tuhan sedang menyelamatkan hidup saya. Sekarang saya tahu, tidak ada yang kebetulan. Kadang kita merasa sial, padahal Tuhan sedang menyelamatkan kita. Kadang kita menangis karena gagal, padahal Tuhan sedang mengalihkan dari bahaya untuk menuju ke keselamatan. Maka dari itu, saudara, jangan pandang setiap peristiwa sebagai kebetulan. Percayalah, Tuhan ikut campur dalam hidupmu, bahkan dalam hal yang tampak sederhana sekalipun. Saudara,
Hari ini Tuhan ingin kita belajar melihat dengan mata iman, bahwa penundaan bukan berarti penolakan, dan jalan yang tidak kita mengerti bisa jadi adalah jalan yang terbaik untuk kita. Jangan takut, jangan menyerah. Tuhan tahu apa yang Ia lakukan. Percayakan semuanya kepadanya. Sekarang, tanyakan dalam hati, apakah aku sungguh-sungguh percaya bahwa hidupku dalam tangan Tuhan? Apakah aku bersedia menyerahkan kendali dan mengikuti arahnya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa setiap hal yang Engkau izinkan terjadi itu bukanlah suatu kebetulan. Ampuni kami yang sering bertanya, mengapa? Padahal Engkau tahu untuk apa itu terjadi. Bentuklah kami, bentuklah hati kami, seperti hati yang taat, lembut, dan percaya. Meskipun jalannya tidak selalu sesuai dengan apa yang kami mau dan apa yang kami pahami. Kami mau tetap berjalan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabatku, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, dan tidak ada yang sia-sia. Tuhan tidak pernah gagal dalam menulis cerita untuk hidup kita. Jika Anda sedang mendengarkan renungan ini hari ini, itu pun bukan suatu kebetulan. Tuhan sedang mengetuk hatimu. Kembalilah kepadanya, percayalah, Dia sedang menyusun segalanya untuk kebaikanmu yang kekal. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.